Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ustadz akan melanjutkan materi tentang globalisasi. Kemarin Ustadz sudah membahas tentang pengertian globalisasi, dampak dan sebagainya. Nanti dilihat lagi, nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan Ustadz buat ulangan harian mengenai khusus bab kedua bagian B ini, yaitu tentang globalisasi. Baik, kita mulai saja. Untuk kali ini Ustadz akan membahas tentang proses perkembangan globalisasi. Monggo sambil disimak. Tujuannya untuk kita agar supaya tahu atau mendeskripsikan tentang perkembangan globalisasi, terjadinya dan perkembangannya. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, banyak perubahan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu nanti akan memunculkan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan transportasi. Kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Jadi terjadinya globalisasi itu ada 3 faktor ilmu pengetahuan, baik dari informasi, komunikasi, dan transportasi. Ya, dulu orang-orang zaman Belanda, terus ketika masa penjajahan, dari Indonesia untuk naik haji hanya bisa menggunakan kapal laut, ya. Jadi butuh berbulan-bulan untuk naik haji. Bahkan mungkin puasa dan Idul Fitrinya masih di kapal. Akhirnya pas Idul Adha baru sampai di Arab sana. Untuk sekarang kita sudah bisa cepat dengan pesawat. Ya, itu salah satu dari contoh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi yang sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Lanjut, untuk proses berlangsungnya globalisasi terjadi ada 5 tahap, bisa dibaca ya. Yang pertama yaitu perdagangan antara Cina dan India. Kalau kemarin di bab 1 kalian sudah bisa melihat materi tentang benua, jelas ada Indonesia berada di tengah-tengah atau di antara negara Cina dan India. Jadi sebagai negara transit pada masa itulah maka udah mulai tumbuh atau mengenal negara-negara lain. Itu awal-awal dari globalisasi yang terjadi di negara kita, dengan masuknya budaya, agama, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Untuk yang kedua, setelah India dan Cina, masuk juga perdagangan dari kawasan Arab. Sama ya. Jadi ketika Eropa sedang pada masa zaman kegelapan atau istilahnya belum modern seperti sekarang, pedagang-pedagang Arab adalah penyalur atau pemasok bahan baku untuk wilayah-wilayah Eropa, dan mereka melakukan perdagangan dan menyiarkan agama ke Nusantara ini. Itu juga merupakan awal dari terjadinya globalisasi di negara. Untuk yang ketiga, setelah melalui perdagangan, kita juga mengalami masa kolonialisasi. Kolonialisasi adalah penguasaan bangsa lain ke bangsa yang ditempatinya atau dijajahnya. Ya, bangsa Eropa setelah lepas dari masa kegelapan,
mereka berusaha mencari tempat atau sumber rempah-rempah yang biasa mereka beli dari negara-negara Islam dan negara-negara Asia seperti Turki, Arab, dan lain-lain. Makanya mereka langsung mencari tempat sumber dari rempah-rempah tersebut dengan moto 3G yang sangat terkenal ya. Yang pertama God, Glory, dan Gospel. God itu kekayaan, Glory itu kejayaan, Gospel itu menyebarkan agama. Yang menurut mereka benua di luar Eropa itu masih dalam masa kegelapan. Padahal waktu itu Eropa sendiri yang baru bangkit dari masa kegelapan atau dark continent. Industrinya untuk globalisasi berkembangnya kebutuhan dan industrial. Diawali dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris ya, dengan penemuan mesin uap yang sangat terkenal oleh James Watt. Jadi dengan adanya mesin tersebut, untuk menggerakkan mesin-mesin tersebut, James Watt menemukan uap jadi sebagai pengganti tenaga manusia. Nah, diawali dengan itu maka muncullah kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin yang diproduksi lebih modern. Ya, di sini juga ada contoh-contoh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Freeport di Papua dan Exxon Mobil dan sebagainya. Itu contoh saja. Untuk yang kelima, kita mengenal pasar bebas. Ini juga yang berpengaruh pada globalisasi di negara kita, era pasar global ya. Seperti kita ketahui sekarang sudah ada eBay, sudah ada Alibaba dan macam-macam ya. Jadi kita bisa membeli barang atau apa yang kita butuhkan dari negara lain. Bahkan sekarang sudah ada langsung dikurskan ke mata rupiah kita, ke mata uang rupiah kita. Jadi kita bisa transfer pakai rupiah, nanti di sana sudah berganti mata uang sesuai dengan negara yang dituju. Cuma nanti kalau sudah masuk Indonesia ada sedikit atau tambahan pajak biaya masuk, makanya harganya berubah untuk dijual kembali. Itu 5 yang sudah saya sampaikan. Awal mulanya terjadi globalisasi di negara kita. Ya sudah, saya kira untuk pertemuan hari Selasa ini Ustaz cukupkan. Untuk hari ini Ustaz juga belum memberi tugas, karena tugas yang kemarin merangkum sepertinya masih beberapa anak masih belum mengumpulkan. Kolom tugas tetap Ustaz buka lagi sampai jam 12 malam di hari berikutnya, malam Rebo. Monggo yang belum mengumpulkan termasuk tugas-tugas sebelumnya segera dikumpulkan. Insyaallah nanti Ustaz koreksi ya sebagai bahan tugas-tugas harian kalian untuk materi IPS. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di link atau di channel YouTube Ustaz ya. Sofyan Pranggalawi. Monggo untuk selanjutnya kalian lihat dulu saja atau kalian pelajari dulu, ditambah dengan yang dari buku dan dari Google. Nanti setelah itu mungkin ada tugas berikutnya, atau mungkin Ustadz kelas konferen atau ujian secara langsung atau secara virtual. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.